Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang tawadu, menjadi hamba yang qanaah, merasa cukup, menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama sekaligus menjadi renungan dalam hidup bahwasanya ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal sifatnya sementara, tapi kita tidak menyempatkan waktu untuk belajar dalam hal meningkatkan keilmuan agar kita tahu dan mengenal sehingga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang mengapa kita mencontohi Rasulullah Muhammad SAW. Alasan pertama, kita harus mencontohi Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad SAW sama dengan kita juga pada umumnya, yaitu sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Muhammad SAW karena beliau SAW itu sama manusianya seperti kita. Olehnya itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa mengikuti Muhammad SAW karena beliau adalah bagian dari kita juga. Hal inilah yang ditegaskan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari kalangan kita sendiri sebagai nabi dan panutan. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini Allah menegaskan telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yaitu manusia. Dia merasa berat dengan apa yang kalian derita dan dia menginginkan keringanan bagi kalian, penyantun dan penyayang bagi orang-orang beriman. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina
wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utus kepada kalian seorang rasul kalangan kalian sendiri yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami dan mengajarkan kalian kitab serta hikmah dan juga segala apa yang kalian tidak ketahui. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Maka kami utus kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri agar mereka menyembah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Tidakkah kalian mau bertakwa? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat di atas itu menjelaskan bahwa kita tidaklah diperintah untuk mengikuti malaikat yang mereka tidak memiliki nafsu. Akan tetapi kita diperintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama manusia seperti kita. Tentu alasannya ada. Ya. Kenapa? Agar kita bisa mengikutinya. Karena beliau sama seperti kita. Makan, tidur, serta memiliki keinginan syahwat kepada lawan jenis. Nabi Muhammad SAW pun kadang marah, juga kadang senang. Ya, sama seperti kita. Nah, selain itu juga ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya, kecuali hambanya itu sendiri yang berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Jadi kezaliman itu disebabkan karena diri sendiri yang melakukan kezaliman. Olehnya itu adilnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti nabi yang sama dari kalangan manusia juga, agar tidak ada nanti di akhirat yang menuntut kepada Allah karena merasa dizalimi sebab harus mengikuti rasul dan nabi yang berasal dari malaikat atau jin. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW karena beliau berasal dari kalangan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di ayat 95 surah Al-Isra dikatakan di situ, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya yang ada di bumi ini adalah para malaikat, pastilah kami utus kepada mereka seorang rasul yang juga dari kalangan malaikat. Jadi ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa ini menjadi penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil dan tidak mungkin menzalimi hambanya dengan memerintahkan mereka mengikuti contoh yang bukan bagian dari mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita bisa memahami bahwasanya ajaran Islam itu tidak melanggar fitrah. Jadi ajaran Islam itu tidak melanggar fitrah. Karena memang agama ini diturunkan untuk manusia dan diutus juga kepada mereka rasul memang dari kalangan manusia. Maka ajaran yang di dalamnya pun adalah ajaran yang cocok dan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak satu pun ajaran dalam Islam yang melanggar fitrah manusia. Tidak satu pun. Semua yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya berjalan selaras dengan kecenderungan yang ada pada makhluk hidup yang bernama manusia. Jadi apapun hal yang dilakukan oleh seorang muslim dan itu bertentangan dengan nalar kemanusiaan atau menjurus kepada hal yang membahayakan diri sebagai manusia, itu pasti dilarang oleh syariat. Buktinya apa? Jadi buktinya kita bisa dapati dalam sebuah hadis yang masyhur, yang mana ada beberapa orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersaksi atas dedikasi dirinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi SAW tidak merestuinya. Jadi ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada 3 kelompok yang mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam guna bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ketika mereka dikabari tentang bagaimana indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa malu dan terpukul. Sampai akhirnya mereka berkata, kita ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak ada apa-apanya, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Qala haduhum amma ana fa inni usalli laila abada, wa qala akhar ana asumu ad-dahr wa la uftir, wa qala akhar ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abada. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, kalau begitu untuk menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadahnya, saya akan terus-terusan salat malam tanpa tidur. Yang lain berkata, kalau begitu saya akan puasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Dan yang lain berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah selamanya. Nah, dalam hadis dikatakan, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal antumul ladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Jadi Rasulullah menegaskan ketika beliau datang kepada mereka, wahai kalian yang berkata ini dan itu, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Akan tetapi setakwa-takwanya aku, kalau aku ketika malam itu salat juga tidur. Kalau siang aku puasa tapi kadang juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. Jadi siapa yang menolak sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Jadi hadis di atas cukup menjadi bukti bahwa syariat tidak akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari jodoh misalnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa aspek-aspek yang bisa dipertimbangkan dalam mencari jodoh adalah kekayaan, kecantikan, kemudian keturunan terhormat, dan agama. Dari 4 aspek itu, 3 aspek adalah hal-hal yang menjadi kecenderungan dasar orang sebagai manusia yang bernafsu. Karena tidak masalah mencari jodoh sebab kaya, cantik, atau keturunan yang terhormat, karena memang itulah yang manusia mau. Tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya cukup yang masyhur mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah la arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar ya bidzatid dini tarbit yadak. Jadi dalam hadis ini dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Jadi memang dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang biasa dijadikan patokan oleh kebanyakan orang dalam mencari jodoh, dan itu legal, artinya sah-sah saja, tidak bermasalah. Nah, itu juga menjadi pandangan Imam Nawawi, salah satu ulama kenamaan mazhab Asy-Syafi'iyah, ketika beliau mengomentari hadis di atas dalam kitabnya Syahrun Nawa'il Muslim alal Muslim. Beliau mengatakan yang benar pada makna hadis ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberitahu kepada kita tentang apa yang biasa dijadikan pertimbangan oleh kebanyakan orang. Jadi bahwa mereka sangat mempertimbangkan 4 hal tersebut, dan yang terakhir dalam pertimbangan mereka adalah agama. Maka perhatikanlah betul-betul soal agama bagi orang yang mencari jodoh. Dan ini 4 pertimbangan bukan berarti perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan renungan ini, kajian ini menjadi semangat untuk kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, itu berasal dari kita. Rasulullah mengajarkan bahwa hidup itu sesuai dengan fitrah. Rasulullah salat dan Rasulullah juga tidur. Rasulullah berpuasa dan Rasulullah juga berbuka. Artinya kalau kita ingin melakukan kehidupan sesuai dengan fitrah kita. Baiklah, insyaallah nanti kita lanjut kajian tentang bagaimana kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Di lain waktu kita akan mengkaji berkaitan tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu multi talenta. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.